Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Amelia Aryadi dengan NPS 1906-298973 dari SDSDMA. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan cuti employee dengan menggunakan aplikasi Udu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses employee bisa mengajukan cuti ke perusahaan dengan menggunakan aplikasi Udu. Modul yang akan dipakai dalam tutorial ini adalah modul time off. Proses pengajuan cuti employee di sini terlebih dahulu kita akan login dengan menggunakan akun admin dan kita akan membuka menu apps yang bisa diakses dari pojok kiri atas ini dan dibuka menu apps-nya ini dan dicari dengan kata kunci time off untuk mencari modul time off ini. Pastikan bahwa modul time off sudah terinstall. Setelah itu kalau misalnya sudah terinstall, nanti menu time off atau bisa dicari dengan menu leave itu bisa diakses. Setelah itu kita akan memastikan pula bahwa employee yang akan digunakan, di sini saya akan menggunakan employee bernama Rahi, itu sudah di-assign manajer yang bersangkutan. Di sini manajer Rahi adalah kepala seksi safety dan compliance Reno. Jadi bisa dilihat ini pada dibuka dari menu employee, dicari employee bernama Rahi, dan pastikan bahwa manajernya ini sudah diisi sesuai dengan yang ditentukan. Ini saya sudah mengisinya dengan Reno dan di sini bisa dilihat kalau Reno kepala seksi safety and compliance itu sudah membawahi Rahi. Oke, kemudian masih sebagai admin kita akan mengubah hak akses modul time off dari ketiga user yang akan berpartisipasi dalam tutorial ini. Ketiga user tersebut adalah pertama Hana, yaitu sebagai manajer HR, Reno sebagai manajer dari Rahi, dan Rahi sendiri, yaitu employee yang akan mengajukan cuti. Di sini bisa dibuka menu settings dan kemudian dibuka usersnya dan dicari dengan kata kunci Hana atau Reno atau Rahi. Ini bisa dilihat ini Hana, Rahi, Reno. Itu diubah hak aksesnya seperti berikut ini. Untuk hak akses Hana sebagai manajer HR diganti pada bagian Human Resources, time off-nya diganti menjadi Administrator. Untuk hak akses Reno, manajer Rahi itu diganti time off-nya menjadi Officer yang bisa memanage all request. Dan untuk hak akses Rahi atau employee yang akan dipakai di sini itu diganti time off-nya itu menjadi tidak ada aksesnya. Selanjutnya kita akan login dengan menggunakan akun Hana, yaitu yang adalah manajer HR, dan kita akan membuka modul time off. Atau kalau misalnya modul time off-nya itu tidak bisa ditemukan di pojok kiri, di drop down pojok kiri atas ini bisa dicari dengan nama leave. Ini sama saja. Kemudian kita akan dari menu leave ini kita akan di navbar ini buka configuration dan di buka time of types. Ya, time of types-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat time of type baru dengan menekan tombol new. Jadi pada pojok kiri atas ini ditekan tombol new dan kita akan membuat 3 time of type baru dengan detail seperti berikut ini. Yang pertama adalah time of type-nya adalah cuti tahunan, diganti detailnya seperti berikut ini, yaitu approval-nya menjadi by employees approver and time of officer, responsible time of officer diganti menjadi Hana, terus require allocation-nya yes, employee request-nya not allowed, dan sisanya dijadikan sama. Lalu untuk time of types yang kedua adalah cuti sakit, itu diganti approval-nya, require allocation-nya no limit, responsible time of officer-nya itu diganti juga Hana, dan sisanya dijadi sama di absen. Lalu untuk cuti bersalin masih sama tipe approval-nya. Untuk require allocation-nya ini diganti menjadi yes, employee request extra days request allowed, dan approval-nya menjadi approved by time of officer. Oke. Berikut adalah tampilan akhir time of types ya. Bisa dilihat ini ada 3 time of types baru, cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Selanjutnya kita akan membuat allocation untuk employee PT kita. Masih pada menu leave-nya ini, kita akan membuka di navbar leave ini approval dan dibuka allocation-nya ini.
lalu kita akan membuat allocation baru masih dengan menggunakan akun HANA ya, perhatikan. Kita akan buat allocation baru yaitu cuti tahunan. Cuti tahunannya ini diganti time of types-nya menjadi cuti tahunan, allocation type-nya regular allocation, dan mode-nya itu diganti jadi by company. Tapi setelah nanti disimpan nanti dia akan berubah sendiri menjadi by employee. Jadi ini abaikan saja. Validity period-nya diganti jadi awal tahun sampai akhir tahun ini. Duration-nya adalah 12 hari. Lalu login dengan menggunakan akun Rahi, ganti dengan menggunakan akun Rahi. Dan buka juga menu lift-nya ini, modul lift-nya. Dan pada navbar ini ada my time off dan buka my allocation. Tekan tombol new ini untuk mengajukan allocation baru. Sini employee Rahi akan mengajukan allocation dengan detail seperti berikut ini. Employee Rahi akan membuat allocation untuk cuti bersalin. Ganti time of type-nya menjadi time of type yang berhubungan, yaitu cuti bersalin. Validity period-nya dibiarkan saja pada hari pembuatan ini. Dan duration-nya diganti menjadi 66 hari. Bisa diisi ini detailnya seperti yang pesan yang ingin disampaikan. Di sini saya mengisi itu untuk menjelaskan kalau untuk persiapan persalinan dan untuk memberikan waktu istirahat setelah proses persalinan. Nah, kalau misalnya ini disimpan, ini statusnya tidak akan langsung approve, tapi akan to approve karena ini membutuhkan persetujuan dari time officer-nya itu. Nah, bisa dilihat nih statusnya juga masih to approve di sini. Nah, untuk approve-nya ini kita akan membutuhkan manajer HR. Nah, oleh karena itu kita login dengan menggunakan akun manajer HR dan buka allocation yang baru saja Rahi buat. Ini bisa diakses dari menu list, dibuka navbar approvals dan buka yang allocations-nya ini. Nah, kalau misalnya Rahi sudah menyimpannya, ini akan masuk ke sini nih, Rahi to approve. Ini bisa ditekan tombol validate untuk untuk approve, atau bisa dibuka allocation-nya dan di validate dengan menggunakan tombol validate di pojok kiri atas ini. Kalau misalnya sudah disetujui, itu akan menjadi seperti ini. To approve-nya itu statusnya berubah menjadi approve. Itu sudah disetujui dengan ini. Kalau kita login dengan menggunakan akun Rahi lagi, kita buka dashboard leave-nya ini untuk memeriksa total hari yang tersedia. Ini bisa dilihat cuti bersalinnya itu sudah bertambah menjadi 66 hari. Masih dengan menggunakan akun Rahi, sekarang kita akan mengajukan cuti 3 cuti. Di sini kita buka lagi menu list dan kita buka di navbarnya ini my time off dan dibuka my time off juga, dan dibuat tekan tombol new pada pojok kiri atas itu untuk membuat time off baru. Nah, kita akan membuat 3 time off. Yang pertama adalah cuti bersalin, kita buat duration-nya menjadi 60 hari. Terus yang kedua adalah cuti tahunan, buat duration-nya menjadi 2 hari. Dan untuk yang ketiga itu buat cuti sakit, buat duration-nya menjadi 5 hari. Berikut adalah tampilan laman my time off kalau misalnya ketiga pengajuan cuti itu sudah berhasil dibuat. Ini bisa dilihat statusnya masih to approve walaupun sudah disimpan. Karena dia membutuhkan persetujuan dari time off officer sama employees approver. Selanjutnya kita kan sudah dibilang tadi yaitu butuh approval manajer Rahi dan manajer HR. Nah, kita akan login dengan menggunakan akun Reno. Reno ini adalah manajer Rahi, bisa untuk diingatkan lagi. Dan dibuka menu list, di navbarnya cari approval dan buka time off. Kalau misalnya di filternya diganti konfigurasinya menjadi seperti ini, itu bisa dilihat itu di filternya ada to approve, my team, active employees, sama active time off. Itu nanti akan ditemukan 3 time off yang baru saja Rahi buat. Ini di sini kita simulasinya akan menyetujui time off request untuk cuti tahunan
dan cuti bersalin saja. Namun time of request untuk cuti sakit itu akan ditolak. Nih bisa dilihat kalau misalnya bisa ditemukan apa namanya, time off yang baru Rahi buat ini bisa diganti, nanti filternya disesuaikan saja. Jadi seperti ini ya. Nah, bisa dilihat nih kalau misalnya sudah disetujui dan ditolak, ini akan statusnya menjadi seperti ini. Dia butuh second approval, dan sedangkan yang cuti sakit ini kalau misalnya udah ditolak oleh manajer Reno, dia bakalan manajer Rahi si Reno ini dia akan statusnya langsung refuse. Selanjutnya kita akan masuk dengan menggunakan akun manajer HR atau Hana. Kita buka lagi menu leave, approval, dan time off-nya ini diatur ya, ini filternya disesuaikan supaya bisa ditampilkan ini time off yang baru yang Rahi buat. Kemudian kita akan menyetujui kedua time off ini, cuti tahunan dan cuti bersalin, disetujui dengan menekan tombol validate ini. Nah, kalau misalnya sudah disetujui, itu tampilannya akan seperti ini. Pastikan filternya sama. Kalau misalnya tidak hilang atau tidak muncul, ini statusnya menjadi approve, cuti sakitnya menjadi refuse, dan cuti bersama menjadi approve. Kalau misalnya kita buka menu reporting yang ini pada navbar ini, kita bisa melihat ini analisis time off-nya ini. Nah, kalau misalnya kita login dengan menggunakan akun Rahi lagi, terus kita periksa dashboard leave-nya ini, bisa dilihat sisa cuti tahunan dan cuti bersalinnya menjadi tinggal 10, yang tadinya 12, dan cuti bersalinnya itu menjadi 6, yang tadinya 66, karena tadi kan sudah dipakai ya, 60 sama 2 di sini. Terus Rahi juga bisa memeriksa pada My Time Off-nya ini, pada laman My Time Off itu untuk melihat time off request yang disetujui sama yang ditolak. Nah, untuk Q&A-nya saya diminta untuk menjelaskan perbedaan peran dari user dan manager pada modul time off di sini. Untuk perbedaan perannya ini seorang user itu hanya berperan sebagai pengaju dalam modul ini. User tidak bisa langsung membuat alokasi yang diinginkan ataupun menyetujui pengajuan cuti yang dibuat. Untuk mendapatkan alokasi dan cuti yang diinginkan, user itu perlu meminta persetujuan dari kedua manajer yang ada di sini, yaitu manajer user dan manajer HR. Kenapa butuh minta persetujuan? Karena kita sudah membuat tipe alokasinya dan tipe time of type-nya itu untuk membutuhkan persetujuan dari manajer user dan manajer HR. Jadinya oleh karena itu user di sini perlu mendapat persetujuan dulu untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Nah, sedangkan manajer itu berperan sebagai penanggung jawab dalam modul ini. Manajer itu bertugas untuk membuat alokasi sesuai kebutuhan dan mengawasi pengajuan cuti yang ada. Jadi kalau misalnya ada user yang mengajukan cuti, manajer bisa melihat dan menyetujui ataupun menolak pengajuan tersebut. Oke, jadinya itu bisa diawasi gitu loh. Misalnya cuti yang disebarkan, cuti yang didaftarkan oleh pegawai itu bisa diawasi dan di manage, dikelola supaya tidak berlebihan, supaya hak dan tanggung jawabnya tidak tertelantarkan. Lalu lakukan eksplorasi pada tipe approval di time of request. Jelaskan perbedaan masing-masing dari tipe approval. Untuk tipe approval itu bisa dilihat di sini. Saya menampilkan cuplikan dari pembuatan time of type ini. Ada approval-nya itu ada no validation, by time of officer, by employees approver, dan by employees approver and time of officer. Nah, apa perbedaan dari tipe approval tersebut? Untuk yang no validation, time of request itu tidak memerlukan persetujuan pihak apapun untuk bisa disetujui. Jadi user itu bisa langsung membuat dan mendapat persetujuan itu secara otomatis untuk cuti yang mereka ajukan. Ini tidak disarankan karena itu berarti user bisa mengajukan cuti seenaknya mereka tanpa pengawasan atau pengelolaan dari manajer mereka. Lalu untuk misalnya untuk approval tipe by time of officer, di sini time of request itu memerlukan persetujuan dari time of officer sesuai yang ditetapkan pada konfigurasi. Nah, kalau misalnya pada gambar di sini kan kita sudah men-setting responsible time of officer itu adalah Hana. Jadi untuk di situ kalau misalnya
kita mengajukan time of request yang tersebut, user itu perlu persetujuan HANA untuk bisa mendapatkan izinnya. Kalau HANA tidak menyetujui kan nanti akan ditolak pengajuannya. Lalu by employees approver. Untuk yang ini time of request itu memerlukan persetujuan dari manager user. Manager user itu sendiri adalah manajer yang telah diatur pada profil employee yang sudah kita atur pada di atas ya. Oleh karena itu pada awal tutorial ini kita memastikan terlebih dahulu bahwa employee sudah memiliki manajer karena di sini ini diperlukan untuk persetujuan ini. Kan kita sebelumnya sudah setting Rahi itu punya manajernya Reno. Jadi kalau misalnya Rahi buat time of request, perlu persetujuan Reno sebelum izinnya itu didapatkan. Nah, itu bisa dilihat di sini. Dan ini tampilannya settingan pada employee Rahi itu manajer Reno. Oke. Lalu untuk yang tipe terakhir itu by employees approver and time of officer. Di sini tuh time of request memerlukan persetujuan time of officer dan juga manager user. Kalau misalnya yang tipe ini artinya Rahi memerlukan persetujuan dari keduanya. Kalau misalnya salah satunya tidak disetujui, seharusnya time of request-nya itu tidak akan approve. Dia statusnya akan menjadi refuse karena salah satunya tidak menyetujui. Ini memerlukan dua-duanya untuk setuju. Jadi kalau dalam kasus ini, simulasi ini kan Rahi berarti memerlukan persetujuan HANA sesuai konfigurasinya sama Reno, yaitu manajer user Rahi. Oke, sampai di situ saja penjelasan cara proses pengajuan cuti employee. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.